Tema kita bulan Juni adalah tentang keluarga, dan judul khotbah saya adalah tentang Godly Family. Judul khotbah saya hari ini Godly Family. Lukas pasal ke-6, saya ingin bacakan buat kita semua. Lukas pasal ke-6 ayat yang ke-43, salah satu ayat kesukaan saya atau salah satu ayat favorit saya, dan merupakan salah satu ayat yang tidak asing buat saudara yang sudah pernah ikut kelas Community of Counselors atau COC. Dan kalau saudara terlibat dalam pelayanan konseling, saudara mungkin tidak akan terlalu asing dengan ayat ini. Ayat ini berbunyi seperti ini. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ayat ini seperti saya katakan bahwa merupakan salah satu ayat yang menjadi dasar daripada pelayanan konseling, bercerita tentang dua pohon. Yang pertama namanya pohon yang baik, dikatakan tidak mungkin pohon yang baik akan berbuah tidak baik, demikian juga sebaliknya. Tidak mungkin pohon yang baik bisa berbuah baik. Pohon yang baik, buahnya pasti baik. Pohon yang tidak baik, buahnya pasti tidak baik. Bahkan dikatakan, kalau saudara baca lanjutannya, dikatakan pohon dikenal dari buahnya. Amin. Pohon itu dikenal dari buahnya. Nah, dalam pengalaman saya melayani 20 tahun, tahun ini saya melayani 20 tahun. Saya mulai melayani mimbar sejak tahun 92. Ini JPCC 13 tahun, dan beberapa tahun sebelumnya saya sudah melayani. Di tahun ini memasuki pelayanan 20 tahun, saya punya pengalaman sangat banyak tentang berhadapan dengan orang-orang yang sedang menghadapi buah yang tidak baik dalam hidupannya. Saya tahu buat saudara yang tamu hari ini akan berpikir dia melayani 20 tahun. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mulai melayani sejak umur 3 tahun. Saya adalah mujizat yang paling besar, karena mulai bisa melayani mimbar waktu saya baru belajar bicara umur 3 tahun saya sudah melayani. Gak mungkin saya berusia 23 tahun, bukan? Saya berusia 27 tahun tentunya. Well, anyway, kembali kepada pokok masalah kita, supaya tidak mengalami distraksi. Saudara, dalam pengalaman saya 20 tahun, saya temukan sering kali, biasanya paling sering kita dihubungi, saya hamba Tuhan, pada saat kita berhadapan atau jemaat berhadapan atau orang-orang yang kita layani berhadapan dengan buah yang tidak baik. Garis miring masalah, problem. Jarang, lebih jarang, bukan berarti nggak ada, lebih jarang kita dihubungi orang atau jemaat pada saat mereka menerima buah yang baik. Garis miring berkat. Jarang, bukan nggak ada, jarang. Presentasi jauh lebih banyak di sini. Di sini biasanya malam-malam, hari Minggu lagi istirahat, lagi libur. Help! 911, SOS, tolong! Biasanya lebih banyak kita dihubungi karena yang ini. Jarang sekali telepon. Mau kasih tahu aja, lagi baru dapat promosi, malam-malam telepon jarang. Biasanya 2-3 bulan kemudian, by the way mau kasih tahu kemarin saya naik pangkat loh. Itu pun kalau lagi papasan lewat. Bukan berarti nggak ada. Coba lebih banyak yang di sini. Biasanya pada saat kita dihubungi, dimintain tolong, diteriakin, tolong. Biasanya kita tanya, ada apa sih? Biasanya yang bermasalah kemudian berkata, tiba-tiba masalah itu muncul. Misalnya yang menikah, tiba-tiba suami saya kabur. Punya anak, tiba-tiba anak saya pergi sama orang misalnya. Tahukah saudara bahwa buah itu merupakan akibat pohonnya yang penyebabnya. Tidak ada buah yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Baik itu buah yang tidak baik maupun buah yang baik. Tidak mungkin buah yang baik tiba-tiba muncul tanpa penyebab. Buah itu akibat, pohon itu penyebab. Demikian juga dengan masalah. Nah, seringkali kalau ada orang yang kemudian datang berkata, tiba-tiba masalah itu muncul, saudara tahu bahwa masalah itu tidak tiba-tiba muncul. Kemudian saya sering kali bertanya, baik ibu, apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa bantu? Tolong doakan Pak. Apa yang mau saya doakan? Tolong doakan supaya suamiku yang kabur ini bisa kembali, oke? Tolong doakan supaya pernikahanku bisa harmonis kembali. Tunggu dulu Bu, tunggu dulu. Pernikahan ibu harmonis kembali itu buah yang baik.
Maksudnya saya tumpang tangan suami ibu atau pernikahan ibu yang sedang bermasalah, suami ibu yang kabur, saya tumpang tangan masalah ini, kemudian pinjam nama Tuhan Yesus, gabung, jadi pernikahan yang harmonis. Saya bilang, yang bisa saya lakukan adalah saya doakan supaya suami ibu kembali. Tapi tahukah ibu, jauh lebih sulit mendoakan suami ibu betah di rumah dibandingkan mendoakan suami ibu pulang ke rumah. Pulang ke rumah lebih mudah. Untuk doakan suami ibu betah di rumah, ada banyak hal yang perlu dirubah. Jenis yang itu nggak bisa cuma didoakan saja. Senggol istrimu, dengerin tuh mam. Tapi tenang, ibu-ibu, nanti ada balasannya. Akan adil malam hari ini. Nah, saudara tidak bisa berurusan dengan buah tanpa bersedia berurusan dengan masalahnya. Nangkap nggak maksud saya? Nah, kenapa kita beri tema family, keluarga? Karena saya temukan bahwa dalam pelayanan saya, pengalaman saya 20 tahun, saya temukan akar permasalahan yang dihadapi banyak orang dalam kehidupan pribadinya, maupun bersama-sama sebagai kelompok, perusahaan, maupun bahkan masyarakat dan satu bangsa dan negara, akar permasalahan atau masalah yang terjadi yang sebagai akibat yang ada di luar sana, muncul karena penyebabnya, dan penyebabnya seringkali karena masalah keluarga. Atau individu tersebut di dalam keluarganya. Nah, untuk menyelesaikan masalah, saudara tidak bisa tidak kecuali berurusan dengan masalah atau dengan akar masalahnya, dengan pohonnya. Demikian juga kalau saudara ingin menghasilkan, memberikan solusi, memberikan yang baik, saudara tidak bisa tidak kecuali memulai dengan akar penyebabnya yang baik. Nah, keluarga merupakan sumber permasalahan, keluarga juga menjadi sumber jalan keluar. Kalau keluarganya baik, keluarganya kuat, bayi yang dibesarkan, anak yang dibesarkan, hidup di dalam seperti judul khotbah saya, godly family, keluarga yang ilahi, maka anak itu tumbuh besar. Kalau dia jadi lurah, satu kelurahan berubah. Kalau dia jadi camat, satu kecamatan berubah. Kalau dia jadi wali kota, satu kota berubah. Kalau dia jadi gubernur, satu provinsi berubah. Sebaliknya kalau dia tumbuh besar dan dia punya masalah pribadi, punya masalah gambar diri, masalah harga diri, punya masalah kepercayaan diri, dan semua ditelusuri karena masa lalu dia berkeluarga atau bertumbuh dalam keluarganya menjadi sumber masalah. Pada saat dia tumbuh besar, dia menjadi sumber permasalahan atau dia menjadi masalah. Dan kalau dia jadi presiden, seluruh bangsa kacau. Itu sebabnya kalau saudara wanita karir yang mengambil keputusan meninggalkan pekerjaan, membina, merawat anak-anak saudara, saya mau beritahu saudara, saudara ada di dalam pikiran Tuhan, saudara dan di dalam rencana Tuhan, sedang menyediakan jalan keluar bagi sumber atau bagi masalah yang ada dihadapi oleh masyarakat. Bahkan kalau saudara meninggalkan pekerjaanmu untuk merawat anak-anakmu, saya memberikan hormat kepada saudara, karena saudara melakukan perkara yang sangat besar. Banyak wanita yang merasa tidak berguna meninggalkan pekerjaannya untuk melakukan pekerjaan sederhana di rumah, hanya membesarkan anak saja. Hana pernah tuliskan itu karena Hana pernah merasakan hal yang sama. Merasa seperti tidak berguna. Sementara di sisi yang lain banyak orang yang bekerja, wanita yang bekerja punya gaji, tapi pengeluaran akibat pekerjaan tersebut harus menggaji sopir, suster dan pembantu. Akhirnya setelah dihitung sisanya nggak terlalu banyak, bahkan seringkali tekor. Cuman apa yang dilakukan? Mengobati rasa tidak berguna tadi. Tapi konsekuensinya, bayi saudara, anak saudara dibesarkan oleh orang lain. Seperti Hana tuliskan, the hand that rocks the cradle can be the hand that rocks the world. Tangan yang menggoyangkan palungan bisa menjadi tangan yang menggoncangkan dunia. Karena kalau dia besar jadi orang hebat, dunia goncang karena tangan saudara. Tapi sebaliknya kalau yang membesarkan dia orang gak jelas sambil nonton sinetron, saudara bisa bayangkan dia jadi apa. Dan kalau dia jadi presiden, itu sumber masalahnya. Halo? Itu sumber masalahnya. Oleh sebab itu keluarga bisa menjadi sumber jalan keluar, keluarga juga sumber permasalahan. Itu sebabnya mengapa
bulan ini tema kita tentang keluarga. Nah, saya ingin bagikan beberapa pikiran pada saudara tentang godly family. Saya tahun lalu bicara satu seri tentang keluarga, tentang why family. Kenapa Tuhan ciptakan keluarga? Kenapa Tuhan lahirkan kita dalam keluarga? Untuk apa keluarga ada? Kenapa perlu keluarga? Kita tidak pernah pilih keluarga, saudara tidak pernah dikasih kesempatan memilih siapa keluarga saudara, orang tua saudara nggak pernah milih. Kalau saya boleh pilih, saya kan nggak mau pilih jadi anak pendeta. Saya tidak mengatakan saya tidak bangga, saya bangga saja jadi anak pendeta. Tapi kalau boleh pilih, kenapa saya katakan begitu? Karena waktu saya tumbuh besar jadi anak pendeta, susah hidupnya. Motonya miskin di bumi kayak di surga. Serius, susah tahu hidup miskin di bumi. Saudara ketawa, saya waktu itu nggak ketawa saudara. Sepatu bekas orang, celana bekas orang, baju bekas orang, buku sekolah bekas orang, bekas kakak-kakak di gereja. Miskin di bumi kayak di surga. Kemudian agak besar sedikit saya mulai baca Alkitab. Abraham kaya di bumi, hidup di surga. Saya pikir, ngapain miskin di bumi? Saya mau tanya, saudara kasih pilih. Miskin di bumi kayak di surga atau kaya di bumi hidup di surga, kaya di surga. Hari gini nggak usah ditanyain lagi. Pertanyaan seperti ini mah nggak perlu ditanyain sama sekali. Kalau boleh pilih, saya nggak kepengen lahir di kota Binjai. Kemarin di Sumatera saya bilang saya juga orang Sumatera, cuma sedikit di utara kalian selatan. Kalau boleh pilih, saya nggak mau lahir di Binjai, saya mau lahir di New York. New York. Kalau boleh pilih, biar gak perlu ngantri visa 3 minggu untuk Eropa. Diperiksa 2 jam di imigrasi di mana saja. Sampai semua harus lepas. Bukan gak bangga jadi orang Indonesia, saya bangga jadi orang Indonesia. Not complaining, just saying. Just saying. Saudara sama, saya bisa baca pikiran saudara, saudara punya kesulitan yang sama. Bukan karena kita tidak bangga jadi orang Indonesia, kita bangga. Cuman kalau boleh pilih loh. Tapi nggak ada yang bisa pilih kan? Tuhan yang pilihkan kita. Dari dulu saya sering bilang, kalau saya bisa milih, saya pengen mata yang ukurannya sedikit lebih besar. Kulit yang sedikit lebih ngeten. Rambut yang nggak selurus ini. Kan nggak dikasih pilihan, saudara nggak dikasih milih. Tuhan yang pilihkan buat kita semua. Amin. Nah oleh sebab itu, saya bicara pada saudara tentang godly family. Bagaimana kita membangun rumah tangga, bangun keluarga sebagaimana yang Tuhan inginkan. Nah, saya bicara panjang lebar tahun lalu, why family? Saya bilang, kenapa Tuhan lahirkan kita dalam keluarga? Terlepas saya keluarga kita lengkap apa enggak? Punya ayah apa tidak? Ayah kita videoin kita waktu kita lahir apa enggak? Ibu kita kasih kita nama atau tidak? Atau ditinggalkan? Saya pernah ketemu dengan orang yang ditinggalkan oleh orang tuanya tanpa nama. It doesn't matter. Fakta berkata tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu, kita nggak mungkin lahir. Cuma sayang saja orang yang harusnya menjadi ayah dan menjadi ibu, harusnya bertanggung jawab. Mereka tidak ada di situ untuk bertanggung jawab, sehingga kita menuai konsekuensi. Ya, makanya masalah muncul. Saya bilang, kenapa Tuhan lahirkan kita di keluarga? Karena Tuhan punya rencana dalam keluarga dan melalui keluarga. Kalau enggak, ngapain Tuhan lahirkan di keluarga? Lahirkan di klub sepak bola aja. Tuhan lahirkan kita di keluarga karena Tuhan punya rencana. Nah, saya tidak akan mengulangi itu semua. Tapi saya ingin lanjutkan, saya ingin katakan pada saudara, seperti tema saya hari ini, godly family. Saudara, tidak ada keluarga yang sempurna, no perfect family. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kenapa? Karena keluarga dibangun oleh manusia, dan manusia yang tidak sempurna. Itu sebabnya hari ini saya mau beritahu saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu dan akan bisa membangun keluarga yang sempurna. Karena saudara menikah dengan orang yang tidak sempurna. Ada amin? Senggol suamimu, dengerin tuh Pak. Tidak sempurna. Jadi suamimu yang gak sempurna ini gak usah ditukar tambah. Karena selama saudara tukar tambah sama manusia juga, mungkin yang satu rambutnya lebih sedikit, rambutnya satu lebih banyak. Tapi karena rambutnya lebih banyak bukan berarti hal yang lain dia lebih. Karena yang ini punya kelebihan yang lain. Saudara tidak akan mampu bisa mengaminkan, ini kan saudara belum pernah mempraktekannya. Saya kasih tahu aja. Saudara, selama saudara berurusan dengan manusia, manusia nggak sempurna. Jadi saudara tidak akan pernah bisa membangun keluarga yang sempurna. Tapi yang saudara bisa bangun adalah keluarga yang ilahi, a godly family.
Di mana dua orang yang tidak sempurna melibatkan Tuhan yang sempurna menjadi dasar daripada rumah tangga tersebut. Pada saat itulah pernikahan dan keluargamu ada harapan. Saudara harus libatkan Tuhan. Saudara harus jadikan firman Tuhan dasar penuntun dalam rumah tangga tersebut. Tanpa firman, saudara akan mereka-reka dan pikiran saudara yang menjadi acuan. Apalagi kalau kata dunia menjadi acuan dalam pernikahan dan rumah tangga yang kau bangun, akan repot. Firman Tuhan harus menjadi acuan buat rumah tangga yang kita bangun, keluarga yang kita bangun, the family we are building. Tuhan menjadi batu penjuru buat rumah yang kita bangun. Mazmur 127 ayat pertama berkata seperti ini. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha manusia atau usaha orang yang membangunnya. Amin. Amin. Lantai 11, amin. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang ikut terlibat, kalau bukan Tuhan menjadi batu karang dan batu penjuru bagi rumah tangga yang kita bangun, kekuatan kita terbatas. Karena kita manusia yang bukan sempurna. Bilang sama pasanganmu, memang aku gak sempurna. Gereja juga merupakan keluarga yang tidak sempurna. Karena gereja dibangun oleh orang-orang yang tidak sempurna. Gereja dipimpin oleh pemimpin yang tidak sempurna, karena manusia tidak yang sempurna. Amin. Terlepas dari berapa saudara banggakan gereja saudara. Saudara boleh bangga banget sama gereja saudara yang di seberang Plaza Indonesia itu. Saudara boleh bangga tentang apapun yang heboh di situ. Saudara boleh bangga besar, bangga. Tapi tahukah saudara, gereja itu nggak sempurna. Sekeren-kerennya pendetanya. Saya dengar di situ ada 2 pendeta. Yang satu keren banget, ganteng banget kayak bule. Cuma yang satu hebatnya dulu dia gendut banget, sekarang dia langsing banget. Seganteng-gantengnya dia, saya mau beritahu saudara, dia nggak sempurna. Saudara nggak kenal dia kan? Saya kenal. Dia nggak sempurna, saudara. Gereja nggak sempurna. Kalau saudara berpikir, gue mau pindah gereja nih, gue mau cari gereja yang lebih bagus. Yang di sini AC-nya nggak dingin, yang sana lebih dingin. Di sana AC-nya lebih dingin, tapi liftnya nggak bagus. Sudah pindah yang liftnya lebih bagus, kursinya nggak nyaman. Saya ambil barang-barang jasmani sebagai contoh. Saudara bisa ambil apa saja, you know what? Nggak ada gereja yang sempurna. Setelah 10 kali saudara pindah gereja, saudara berpikir, ternyata gereja gue yang mula-mula tidak terlalu jelek juga. Memang enggak. Demikian juga dengan suami dan istri. Makanya nggak perlu coba diganti. Percayalah, selama engkau gantikan itu dengan manusia, sama aja. Saya bisa katakan itu bukan karena saya pernah pengalaman menggantinya. Tapi saya pernah mendengar orang yang sudah menggantinya berulang kali dan berkata sama aja Pak, akhirnya setelah 6 kali. Kalau nggak prenup setelah 6 kali, saudara bangkrut. Yang nggak ngerti nggak usah dipikirin. You get my point? Oleh sebab itu, kalau saudara tidak libatkan Tuhan dan bukan firman Tuhan acuannya, saudara akan mereka-reka karena saudara bukan manusia yang sempurna. Tebaskan beban di pundakmu. Karena saudara tidak bisa membangun keluarga yang sempurna. Tapi saudara bisa libatkan Tuhan dalam keluarga tersebut. Dan dia menjadi dasar batu karang yang teguh atas rumah tangga tersebut. Dan saudara punya pengharapan. Karena apa yang kau tabur yang baik, pasti berbuah baik. Kalau saudara libatkan Tuhan menjadi dasar, saudara punya harapan. Untuk menuai yang baik. Sering kali dalam mempersiapkan pranikah, banyak orang komplain, GPCC itu ribet banget. Kelasnya 8 minggu, hampir 3 bulan. Dan untuk bisa ikut kelas perlu ikut di date 3 bulan. Udah 6 bulan. Setelah ikut kelas, mesti nunggu 3 bulan itu pasti dapatkan jadwal. 9 bulan. 9 bulan susah banget mau kawin di sini. Pertanyaan saya balik, saudara mau menikah untuk berapa lama? Kalau mau untuk seumur hidup, persiapan 9 bulan, dan kita cuma ketemu dengan saudara 8 kali 2 jam, apa artinya? Menyatukan 2 pribadi yang tidak sempurna dengan latar belakang berbeda-beda dengan harapan, ketidaksempurnaan dan kelemahan mereka, berhasil bersatu dan berlaku bertahan untuk seumur hidup. 8 kali 2 jam kesempatan sangat sedikit untuk menolong saudara menghadirkan Tuhan di tengah-tengah ketidaksempurnaan saudara. Apakah saya masuk di akal saudara?
Oleh sebab itu, kami melakukan apa yang kami bisa lakukan. Tapi saudara yang harus menentukan, karena saudara tidak bisa tentukan keluarga dari mana engkau lahir atau dari mana engkau datang, tapi engkau bisa tentukan jenis keluarga dan keluarga seperti apa yang engkau ingin bangun. Saudara yang menentukan. Ada di tangan saudara sendiri. Saudara siap belajar untuk lebih lanjut? Dari tatapan wajah saudara sepertinya saudara sudah kehilangan darah banyak. Yakin nih masih mau lanjut? Lantai 11 masih semangat? Oke, masih semangat. Baik. Pikiran kedua, gereja atau keluarga merupakan tempat untuk saudara belajar dan bertumbuh. Family is the place to learn and grow. Keluarga adalah tempat engkau belajar dan bertumbuh. Tempat di mana seorang anak laki-laki belajar untuk menjadi seorang calon suami atau nanti kemudian hari menjadi seorang suami. Atau tempat di mana seorang anak perempuan belajar untuk menjadi seorang istri di kemudian hari. Yang kemudian mereka akan menjadi seorang ayah dan menjadi seorang ibu. Jadi bagaimana seorang anak laki-laki belajar di keluarga yang akan menentukan suami seperti apa dia jadinya. Jadi saudara mau tahu, girls, kau mau tahu pria seperti apa yang kau nikahi, lihat keluarganya seperti apa, bapaknya seperti apa. Apakah dia bisa berubah? Bisa saja. Tapi apa yang terjadi di rumah tangganya, bagaimana ayahnya berhadapan dengan ibunya, akan sangat mempengaruhi dia. Amin. Saya temukan seringkali konflik muncul. Karena banyak laki-laki yang tidak mengungkapkan apa yang dia punya, atau apa yang dia pikirkan, bayangan, gambaran yang dia harapkan tentang wanita yang dia akan nikahi. Saudara, seorang anak laki-laki akan tumbuh besar, mempelajari, merekam bagaimana ayahnya berurusan dengan istrinya atau ibunya. Kalau bapaknya sebagai suami selalu memakai cara yang keras untuk mencapai keinginannya dengan istrinya, maka anak laki-laki tersebut akan berkata, aha, itu caranya. Belum lagi setelah dia tumbuh besar, dia keluar, dia bermain dengan laki-laki yang lain yang mendapatkan pikiran dan metode dan filosofi yang lain yang berkata, guys, laki-laki kita nggak mau diinjak-injak sama perempuan. Kemudian itu yang dia praktekkan dan konflik mulai terjadi. Sekali lagi, seperti saya katakan dalam 20 tahun pelayanan saya sering kali temukan konflik mulai muncul. Oke, bagaimana dia mengharapkan istri dan seorang istri, pola yang dia harapkan juga dia lihat daripada istrinya atau dari istri bapaknya, dari ibunya. Dia lihat bagaimana ibunya memperlakukan dan melayani suaminya yang adalah ayahnya. Nah, secara tidak langsung, maka seorang laki-laki akan punya pengharapan tertentu. Nah, saya temukan konflik mulai sering kali muncul pada saat seorang laki-laki tidak mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia harapkan dari seorang wanita yang akan menjadi calon istrinya. Oke, dia tidak katakan itu. Selama pacaran mereka hanya mengungkapkan saling cinta dan tekad mereka untuk mendaki gunung diseberangi, laut diseberangi, gunung didaki dan lain sebagainya. Oke, itu yang mereka katakan. Kemudian pada saat mereka masuk dalam pernikahan, masalah mulai muncul karena apa yang laki-laki tersebut harapkan tidak terjadi. Dia mengharapkan, misalnya dia lihat mamanya bangun jam 6 pergi ke pasar, jam 7 bikin sarapan, jam 10, jam 11 masak makan siang, jam 3 bikin bubur kacang hitam, bubur kacang hijau. Habis 5 kali kebaktian, hijau jadi hitam. Sore masak makan malam. Oke? Nah, sementara dia mengharapkan istrinya melakukan yang sama seperti mamanya. Nah, sementara istrinya tumbuh besar di keluarga yang berbeda. Mamanya ini jam 6 bangun, jam 7 dandan. Jam 8 pergi ke kantor. Lupakan makan pagi dan makan siang. Urusan sendiri-sendiri. Makan malam, ini ada menu delivery, pesan sendiri tuh. So, pertanyaannya adalah, yang mana yang benar? Alkitab saya coba cari, sering kali saya konseling, Pak, bukankah istrinya harusnya masak pagi, masak siang, makan. Tapi kan Pak, kan harusnya enggak. Sekarang gini, kalau saya bisa cari satu hari seorang istri harus masak berapa kali hitam di atas putih, gampang saya untuk konseling. Tidak ada yang benar, tidak yang salah, halo. Nah, masalahnya adalah mereka dua-dua punya pengharapan yang berbeda, punya bayangan yang berbeda.
Nah, pada saat sang laki-laki yang tidak pernah mengungkapkan keinginannya, mulai merasa tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, dia mulai menekan. Mulai membandingkan dengan mamanya. Sang wanita yang tidak mau ditekan, lama-lama mulai marah. Ya lo kawin aja sama mama lo. Ngapain sama kawin sama saya? Mulai ada yang senggol-senggol lagi. Lo kawin aja sama mama lo. Demikian juga dengan wanita, istri atau wanita yang punya bayangan. Kalau dia punya pengalaman buruk dengan ayahnya, dengan berkata, kalau saya cari laki-laki asal yang gak seperti bapak saya. Betul, you dapatkan yang tidak seperti bapakmu. Ada banyak hal yang lain yang dia gak punya. Kemudian mereka shock dalam pernikahan. Kok begitu? Saya bilang, coba lihat bapaknya seperti itu gak? Oh, persis Pak, persis. Nah, what do you expect? What you see is what you get. Seringkali kita tidak hati-hati dan tidak melihat apa yang seharusnya kita lihat. Keluarga adalah tempat di mana sudah belajar, bertumbuh, dan belajar untuk menjalankan kehidupan. Saudara ingin pernikahan seperti apa? Saudara kembali pada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Saya kasih saudara contoh satu lagi. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Saya bacakan buat saudara ayat ke-31 dan ayat ke-32. Versi yang lain daripada Kejadian pasal kedua yang menjadi ayat minggu ini yang tadi kita baca. Dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dikatakan bahwa firman Tuhan perjanjian baru, termasuk perjanjian lama tadi katakan bahwa seorang laki-laki maupun seorang perempuan harus meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu. Itu firman Tuhan, ini bukan ide manusia, itu firman Tuhan. Nah, di dalam keluarga budaya barat, lebih mudah untuk seorang anak meninggalkan orang tua karena pada saat mereka berusia 18 tahun biasanya dengan otomatis mereka meninggalkan orang tua. Budaya Asia lebih sulit, apalagi budaya Cina. Keluarga Cina kalau bisa kakak nomor 1, abang nomor 2, semua kita satu keluarga besar dengan menantu dan cucu tinggal di satu kompleks atau dalam satu rumah besar. Kamar depan buat abang nomor 1, kamar tengah buat abang nomor 2, kamar belakang buat adik nomor 3, dan lain sebagainya. Semua tinggal bersama-sama supaya kita saling memperhatikan. Banyak yang mulai ngangguk-ngangguk. Perlu perjuangan besar untuk bisa punya rumah dan tinggal sendiri. Oke. Lebih sulit untuk orang keturunan Chinese untuk melakukan ini. Itu sebabnya banyak gereja kemudian berkata, kalau mau diberkati di gereja harus tinggal terpisah. Jadi bikin peraturan. Oke. Kemudian papanya berkata, ya habis gimana? Nggak ada pendeta lain yang mau berkatin? Nggak ada Pak. Ya udah, pikir-pikir gini deh. Papa kan rumahnya besar, tanahnya. Papa nomor 14, you 14A aja. Jalan belakang masih nempel. Pendetanya nggak tahu. Rumah terpisah, ya Pak. Nikah. Tapi yang saudara tahu nggak menyelesaikan masalah. Karena ayat ini bicara soal pernikahan keluarga akan berhasil kalau seseorang mampu meninggalkan. Kata meninggalkan itu bukan jasmani, bicara soal mental. Mampu mandiri meninggalkan. Oke? Nah kalau saudara di sini anak, saudara harus mampu meninggalkan orang tuamu. Harus mampu. Nah kalau saudara orang tua, seperti tadi sepanjang hari saya banyak bicara pada orang tua. Saudara, Alkitab saya berkata, saudara harus mengajarkan kepada anakmu untuk meninggalkan engkau. Oh tapi Pak, nanti siapa yang ngurusin kita kalau tua? Siapa yang ngurusin kita kalau tua? Kalau dia tinggal sama kita kan ada yang ngurusin. Dari nenek moyang kita sudah begitu. Saya tinggal sama mertua, saya tinggal sama mama, anak saya itu gak tinggal sama saya. Dari dulu kita sudah begitu. Nah, kalau saudara orang tua, saudara tidak harus percaya kepada Alkitab saya. Tapi tema saya, khotbah saya hari ini tentang godly family. Apa yang firman katakan tentang bagaimana membangun rumah tangga. Seorang tua saudara mau mencoba mempercayai firman Tuhan yang saya pegang. Dia katakan, ajar anakmu untuk meninggalkan engkau. Nanti kalau dia tinggalkan saya, gak memperhatikan saya, kasih saya kesempatan 2 menit untuk saya jelaskan Pak. Kalau engkau ajarkan dia meninggalkan engkau memberikan kesempatan untuk dia menjadi mandiri dan menjadi dewasa.
semakin dia punya kesempatan menjadi dewasa, istrinya dewasa, anaknya dewasa, semakin dia bertanggung jawab, semakin dia punya kemampuan untuk memperhatikan orang lain. Karena kalau dia masih belum dewasa, anak kecil biasanya nggak mikirin orang lain. Walaupun umurnya banyak, kalau mentalnya kecil, yang dia pikirin hanya diri sendiri. Nah, walaupun dia tinggal sama Anda, Pak, Bu, walaupun tinggal sama engkau, tapi walaupun umurnya banyak, dia mentalnya kan anak kecil. Mana mungkin dia pikirin Anda? Alkitab saya berkata kemungkinan tuh dia perhatikan engkau jauh lebih besar waktu engkau ajarkan dia untuk meninggalkan engkau tinggal sendiri. Itu Alkitab saya yang katakan. Kau punya kesempatan kemungkinan lebih besar. Mereka akan memperhatikan kau. Selain itu, yang kedua, selain ajarkan mereka, Alkitab katakan ajarkan mereka untuk meninggalkan kau. Yang kedua adalah, apa yang kau tabur engkau tuai. Kalau engkau ingin mereka memperhatikan engkau di masa yang datang, perhatikan bagaimana engkau memperhatikan orang tuamu sekarang. Kau tidak bisa pilih siapa orang tuamu, kau tidak bisa pilih keluarga seperti apa engkau datang daripadanya, tapi engkau bisa pilih hari ini untuk tetap memperhatikan mereka terlepas dari apapun yang terjadi. Dan mereka akan lihat bagaimana engkau merawat orang tuamu akan menentukan apakah mereka merawat engkau di kemudian hari apa tidak. Sebab apa yang kau tabur, itu yang kau akan tuai. Apakah saya masuk di akal Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, saudara tidak bisa pilih, saudara mau lahir dari keluarga seperti apa. Kalau saudara Chinese, itu kondisi yang kau harus hadapi. Dan saudara harus bawa firman Tuhan itu saudara menghidupinya, supaya saudara punya keluarga yang ilahi. Beda lagi kalau saudara Batak. Untuk yang Batak, saya punya klip buat saudara sebentar. Silakan diputar klip buat saudara. Gue tuh mau bikin film, mau buktiin ke emak gue kalau gue bisa hidup dari mimpi gue. Gue nggak mau jadi kayak emak gue, get married, forget her dream, and live boringly ever after. Bikin film pertama gampang, film kedua nggak bisa matiran lagi, harus profesional. Sekarang emang zamannya nyari duit di internet. Di website ini, siapa aja bisa propose project film. Biar semua orang bisa danain film lo. Udah, nanti Mami kasih 1 M. Asal kawin kok sama Batak. Kok bisa-bisanya kau nggak mau masih tumpah? Lo kan udah bilang kalau Glo mau bikin film. Banyak kali cakap kau. Tak bisanya kau cari duit. Saya bilang Glo nggak bisa cari duit. Tinggal pun masih sama Mami. Kartu kredit masih tambahan. Glo itu di sini karena Mami nggak punya teman. Nggak ada yang ngurusin Mami. Bukan kau yang ngurus Mami. Mami yang ngurus kau. Baru tahu Kutub Selatan ada yang punya. Semua di dunia ini ada yang punya, Glo. Kau aja nggak ada yang punya. Anon dari puhala memang lesbi. Tambah maul manon ropa nguli. Memang kelam kali dunia film itu. Cuma ada 3 tujuan hidup cewek Batak. Kawin sama Batak, bikin anak Batak, dan nyari menantu Batak. Gue nggak mau kawin. Gue mau ngejar mimpi, bikin film. Yang dipersatukan Tuhan bisa dipisahkan pengadilan negeri. Kenapa kita harus kawin? Siapa bilang harus? Nikah itu pilihan, tahu? Karena nikah itu adalah ibadah. Cari pacar dulu kau, baru tanya kenapa harus kawin. Gue gak bisa terus bergantung sama tangan kanan gue terus. Gue harus mencari jenis otot lain yang fungsinya untuk mencengkram. That's the only way some people will ever get laid. Tapi pertanyaan buat lo harusnya,
Kenapa harus nikah sama orang Batak? Ibarat dogi yang nggak dicampur itu lebih mahal. Di salah satu klip yang lain bilang, tujuan hidup seorang wanita Batak adalah 3 tujuan hidupnya. 1, menikah dengan orang Batak, bikin anak orang Batak, dan mencari menantu Batak. Jadi, welcome to the family kalau saudara. Nah, buat saudara yang ingin keluar dari tembok itu, saudara, jenis yang ini gak cukup untuk sekedar saudara hadapi biasa-biasa saja. Sama seperti teman-teman tadi keluarga Chinese, ada hal tantangan yang mereka harus hadapi. Well, you know what? Kalau nggak firman Tuhan, saudara, apa yang saudara mau jadikan acuan? Buat saudara semua yang mau menikah asal bukan Batak, yang Batak, pergumulan saudara besar. Saudara perlu firman Tuhan. Amin. Nah, yang saya ingin katakan adalah terlepas dari budaya saudara apa, yang kita harus kembalikan adalah firman Tuhan yang menjadi acuan dalam rumah tangga kehidupan kita. Suku saudara apa, latar belakang keluarga saudara apa, saudara di kota, saudara di desa, saudara hidup di latar belakang keluarga yang wanita bekerja atau tidak. Ujung-ujungnya hanya firman Tuhan yang menjadi acuan buat kita semua. Keluarga adalah tempat saudara belajar. Apa yang kau lihat dari orang tuamu, apa yang kau pelajari di situ yang menentukan jenis keluarga yang kau bangun. Saudara bisa berubah, tapi keputusan ada di tangan saudara sendiri. Saya minta teman-teman naik. Pelajaran berikutnya, keluarga harus menjadi tempat di mana saudara memberikan anak-anak saudara bisa bertumbuh dengan sehat. Keluarga harusnya seperti cangkang telur, kata Hana, yang melindungi bakal anak yang akan lahir. Tempat di mana kepompong menghasilkan kupu-kupu yang indah. Keluarga harus menjadi tempat yang aman, di mana anak-anak saudara bisa bertumbuh seperti ini. Saya ingin saudara baca 1 Korintus pasal ke-13, kemudian saya selesai. 1 Korintus pasal ke-13 ayat 4 sampai ayat 8 berkata seperti ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, kasih percaya segala sesuatu, kasih mengharapkan segala sesuatu, kasih sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, kasih tidak akan pernah berakhir. Love endures forever. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak akan pernah berkesudahan. Saudara, keluarga adalah tempat di mana sudah belajar untuk mengenal kasih. Tempat di mana sudah belajar untuk dikasihi, belajar untuk mengasihi. Kalau saudara punya keluarga di mana sudah menerima kasih yang berkelimpahan dan dikasihi, bersyukurlah. Tapi kalau saudara tidak punya keluarga jasmani seperti itu, Tuhan berikan pada saudara keluarga rohani. This is home. Di mana saudara belajar untuk menerima kasih, menerima dikasihi, dan belajar untuk mengasihi. Minggu lalu saudara tahu bahwa kita kehilangan salah seorang anggota keluarga kita. Patrick meninggal di usia 21 tahun. Too young. Tapi kita nggak tahu kenapa Tuhan bawa dia kembali. Waktu saya melayat, saya bertemu dengan mamanya, kemudian waktu saya salami mamanya, papa mamanya sangat tegar. Mamanya bilang, Patrick udah di tempat yang senang. Saya bilang, iya tante, pasti. Patrick sudah di tempat yang senang. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian saya bilang sama mamanya, Tante kehilangan Patrick. Tapi ini semua anak-anak date Kelapa Gading 6, Monica dan Samuel, ketua date-nya waktu itu, semua ada di situ. Saya bilang, date Kelapa Gading 6 anak-anak tante. Kemudian mamanya bilang dengan mata berkaca-kaca, saya kehilangan 1, tapi saya dapat lebih banyak sekarang. Saya bilang sama Samuel dan Monica, saya bilang, untuk beberapa minggu ke depan, Om dan Tante pasti kesepian karena Patrick tinggal anak satu-satunya yang tinggal di rumah karena adiknya satu-satunya sedang kuliah ke Jerman, baru berangkat beberapa waktu yang lalu. Mereka pasti tiba-tiba kesepian karena anak yang tadinya ada tiba-tiba tidak lagi di rumah. Saya bilang minggu-minggu ke depan saya titip, kalian telepon Tante dan Om, kunjungi kalau perlu, gantian datangi. Kalau perlu minta izin boleh nggak melakukan date di situ supaya dia tidak kehilangan
dia dapatkan banyak anak-anak yang lain. So that's family. Saudara, JPCC, keluarga ini bukan keluarga yang sempurna. Kalau saudara, gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang tidak sempurna. Tapi di sini kita belajar untuk sabar satu dengan yang lainnya. Dikatakan kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Untuk saudara bisa belajar untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain, berarti saudara harus banyak dilakukan salah. This is family. Waktu saudara bergaul dengan teman-teman di kelompok komunitas sudah di date saudara. Belajar untuk sabar, belajar untuk tidak mencari keuntungan sendiri. Untuk tidak senang karena ketidakadilan, belajar untuk tidak marah. Belajar untuk percaya sama orang lain. Belajar untuk berharap, belajar untuk menanggung beban bersama-sama. Saya bangga sama Date Kelapa Gading 6, apa yang mereka lakukan. Dan saudara tidak bisa pilih dari mana kau berasal, tapi saudara bisa pilih keluarga seperti apa yang kau inginkan. Menjadi bagian daripada keluarga seperti apa yang kau inginkan. So if you choose JPCC to be your home, I want to challenge you untuk tertanam di dalam kelompok-kelompok yang ada, yang kecil yang ada. Make yourself accountable. Bertanggung jawab pada orang lain. Sehingga ada orang lain yang bertanggung jawab pada saudara. Karena keluarga adalah tempat saudara belajar untuk mengasihi dan belajar untuk dikasihi. Amin. Saya berdoa supaya saudara libatkan Tuhan dalam keluarga yang kau akan bangun. Jadikan firman menjadi terang dan pelita bagi jalan kaki saudara. Sehingga perjalanan kehidupan sudah berhasil dan beruntung. Dan saudara menuai buah yang baik. Karena apa yang kau tabur baik. Amin. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Tuhan berkati saudara.